Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akuntansi kelas A akan membahas tentang pengendalian dan pengawasan organisasi. Pembahasan kali ini merupakan hasil diskusi saya Latifah Harmailani bersama teman saya Nadia Prananda dan Jos Andrian Simbolon. Sebelum masuk ke topik, berikut video animasi tentang berorganisasi yang bisa teman-teman saksikan. Okay, come on everyone, behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Demi mencapai tujuan berorganisasi, diperlukan adanya manajemen. Salah satu fungsi manajemen yang diperlukan adalah manajemen pengawasan dan pengendalian. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pengertian pengendalian dan pengawasan, perbedaan pengendalian dan pengawasan, manfaat pengendalian dan pengawasan, jenis-jenis pengendalian, serta karakteristik sistem pengawasan dan pengendalian. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok terdiri atas dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Salah satunya adalah pengendalian pengawasan manajemen. Selanjutnya yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah sistem yang diterapkan untuk mengatur setiap elemen manajemen agar tetap terarah dalam kegiatan organisasi. Sistem ini memiliki beragam fungsi seperti mengurangi potensi konflik, mencapai target kegiatan tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan rutin. Selanjutnya adalah pengertian pengawasan. Ditinjau dari ilmu manajemen, pengawasan atau controlling merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional atau actuating sesuai dengan rencana atau planning berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Perlu digarisbawahi bahwa pengawasan berpedoman pada perencanaan yang menjadi standar operasional seluruh proses kerja. Selanjutnya adalah perbedaan pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama yaitu tujuan. Pengawasan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan hasil yang ada. Yang kedua yaitu waktu. Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Di sisi lain, pengendalian merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap saat. Yang ketiga yaitu pelaksana. Dalam pelaksanaannya, pengawasan merupakan suatu proses pengukuran sebuah kinerja pada acara atau kegiatan yang dilakukan. Pengendalian ini hanya dilakukan jika kejadian yang tidak beres telah dilakukan pengawasan. Yang keempat yaitu pelaku. Pengawasan bisa dilakukan oleh pihak atau badan yang berasal dari luar suatu unit atau perusahaan yang dilakukan kegiatan. Untuk pengendalian hanya akan dilakukan oleh pihak internal unit atau sebuah badan. Selanjutnya adalah manfaat pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama yaitu mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, dan penyelewangan. Yang kedua, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
Yang ketiga yaitu mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Lalu poin keempat adalah untuk merencanakan dan profesional yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya. Yang kelima, untuk memberikan ruang reguler untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Lalu poin yang keenam yaitu meningkatkan kelancaran kinerja operasi organisasi. Selanjutnya poin keempat yaitu jenis-jenis pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian tim. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. Misalnya, apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengendalian organisasi, termasuk pengendalian anggaran. Dan yang terakhir yaitu pengendalian waktu. Artinya, apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Jenis pengendalian yang berikutnya itu pengendalian kebijakan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan senilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai yang telah digariskan. Yang selanjutnya pengendalian teknis. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang terakhir yaitu pengendalian pemeliharaan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah semua perlengkapan dan peralatan dipelihara dengan baik atau tidak. Karakteristik pengendalian dan pengawasan yang efektif. Karakteristik yang pertama yaitu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami, bersifat objektif dan lengkap. Yang keempat, realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan ini harus lebih rendah atau setidaknya sama dengan utilitas yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang kelima, realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi. Yang keenam, terkoordinasi dengan aliran organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang ketujuh, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kedelapan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Yang terakhir yaitu diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan ini harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Nah, kira-kira begitulah perkenalan tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Sampai jumpa.